Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunita Aulia Harunisa, NIM 19080666055. Di sini saya akan mepresentasikan tentang Pancasila dan isu kontemporer. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Dikenalkan oleh Empu Tantular pada zaman Majapahit dalam tulisannya yaitu Sutasoma dan Negara Kartanagama. Pancasila sebagai suatu paham filosofis. Pemahaman terhadap Pancasila pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada dua pengertian pokok, yaitu pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Adapun pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila adalah suatu paham filsafat atau philosophical way of thinking. Oleh karena itu, harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pengertian tersebut, Pancasila disebut juga sebagai way of life, pegangan hidup, petunjuk hidup, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pancasila adalah sebagai petunjuk arah kegiatan di segala bidang kehidupan. Sejarah rumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka, antara lain diperlukan undang-undang termasuk di dalamnya dasar negara sebagai acuan dasar penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai tujuan nasional. Pancasila sebagai paham filosofi telah dikenal dan diterapkan dalam kehidupan bernegara maupun kehidupan bermasyarakat sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Meskipun sila-sila Pancasila belum dirumuskan secara konkret, sejak dahulu kala bangsa Indonesia berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan Barat maupun penjajahan Jepang. Sebagai implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang anti penjajahan. Adapun proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai sejak penjajahan Jepang hingga zaman kemerdekaan. Pancasila sebagai paham filosofis. Sebagai suatu paham filosofis, pemahaman terhadap Pancasila pada hakikatnya dapat dikembalikan kepada dua pengertian pokok, yaitu pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara. Adapun pengertian sebagai berikut. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila adalah suatu paham filsafat atau philosophical way of thinking. Oleh karena itu, harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam pengertian tersebut, Pancasila disebut juga sebagai way of life, pegangan hidup, petunjuk hidup, dan sebagainya. Dalam hal ini, Pancasila sebagai petunjuk arah kegiatan di segala bidang kehidupan. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional atau menurut hukum ketatanegaraan. Oleh karena itu, setiap orang boleh atau tidak bebas memberikan pengertian atau penafsiran menurut pendapatnya sendiri. Pancasila dalam pengertian ini sering disebut pula sebagai dasar falsafah negara atau filosofis Grundslag atau ideologi negara atau statis. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan negara atau mengatur pemerintahan negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan oleh BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat dan Ketua Muda RP Suroso, dan disahkan oleh PPKI sebagai badan nasional yang mewakili seluruh rakyat Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada saat rapat pembentukan Pancasila, terdapat beberapa rumusan Pancasila dari beberapa tokoh, di antaranya sebagai berikut. Usulan yang pertama yaitu dari Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu
perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Usulan yang kedua yaitu usulan dari Mr. Supomo. Menurut Mr. Supomo, dasar negara Indonesia yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang terakhir yaitu usulan dari Insinyur Soekarno. Usulan dari Insinyur Soekarno itu meliputi yang pertama, kebangsaan Indonesia, 2, internasionalisme atau perikemanusiaan, 3, mufakat atau demokrasi, 4, kesejahteraan sosial, 5, ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, tanggal 22 Juni 1945 mengadakan rapat dan menghasilkan rumusan dasar negara atau Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu isu-isu kontemporer Pancasila di era milenial. Isu kontemporer pada bidang sosial. Yang pertama yaitu tingginya penyakit menular. Yang kedua yaitu kemiskinan. Yang ketiga yaitu pendidikan yang rendah. Yang keempat yaitu modernisasi. Yang kelima yaitu pengangguran. Yang keenam itu kesenjangan hukum. Yang ketujuh itu korupsi. Yang kedelapan yaitu pertikaian. Yang kesembilan yaitu konflik sosial antar kelompok. Dan kesepuluh yaitu kenakalan remaja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang isu kontemporer Pancasila di bidang sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.